Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Wallah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala al-yawma bi'idnillah linuasil qira'atana wa dirasatana min kitab At-Tuhfatus Saniyah bisyarhil muqaddimah al-Ajurramiyah fi qawaidin nahwi wal i'rab alladhi katabahu wa allafahu asy-syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa li jami'il muslimin. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang masih di pembahasan tentang alamatu al-i'rab, tanda-tanda i'rab, dan ini adalah porsi yang paling besar dari muqaddimah al-Ajurramiyah ini. Jadi pembahasan tentang tanda-tanda i'rab ini yang paling banyak. Ya, bisa kita katakan sepertiga dari pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Jadi luas sekali pembahasannya. Baik. Jadi tanda i'rab ya, itu kita kelompokkan menjadi 4 karena i'rab itu memang ada 4, ar-rafa, an-nasab, al-khafad dan al-jazm. Nah, ar-rafa ya, itu yang sedang kita bahas sekarang. Tanda ar-rafa, tanda aslinya itu adalah ad-dhammah. Ya, kemudian kita katakan kemarin ya, kapan dhammah itu dipakai? Kapan kita jadikan suatu kata itu berharokat dhammah? Ya, sudah kita katakan kalau berbentuk isim mufrad. Kemudian yang kedua kalau berbentuk jamak taksir. Nah, sekarang kita yang ambil yang ketiga kalau dia berbentuk jamak muannas salim. Baik. Ya, di halaman 23. Maka Syekh di sini mengatakan wa amma jam'ul muannatsis salimi fahuwa. Ya, perhatikan cara bacanya situ, jam'ul muannatsis salimi. Jadi kembalinya ke ya al muannas. Boleh untuk mengatakan jam'ul muannatsis salimu, kembalinya ke jamak. Kilahuma sahihan. Adapun jamak muannatsis salim maknanya adalah, perhatikan, amma itu harfu ta'kid. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ad-Dusuki ketika mentaklik Mughnil Labib, beliau mengatakan amma itu harfu ta'kid. Ya, ketika kita mengatakan Zaidun qa'imun, itu tidak ada ta'kidnya. Tapi kalau antum mengatakan amma Zaidun faqa'imun, nah ini ada ta'kid di situ. Jadi adapun jamak muannatsis salim, maka dia adalah madalla ala aksar min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Ma dalla, ma di sini ya masdariyah, maknanya adalah ya madalla ala aksar, di mana kata ya, atau kalimah ya, atau isim bisa ya, bisa kita artikan seperti itu. Jadi maknanya luas di situ ya. Sesuatu kita artikan. Sesuatu ini apa maksudnya? Bisa kembalinya ke kata, bisa kembalinya ke isim. Jadi madalla ala aksar min isnatain, sesuatu yang menunjukkan atas lebih dari 2. Isnatain gunakan muannas di sini karena jamak muannas. Bagaimana cara untuk menunjukkan makna kata itu lebih dari 2? Biziyadati alifin. Ini cara membuatnya dengan menambahkan alif wa ta'in dan ta fi akhirih, di akhirnya. Ya. Nah, disebutkan di dalam matan Isagoji fi ilmil mantiq bahwasanya salah satu cara untuk membuat suatu pengertian itu adalah dengan kita tambahkan ya kaifiyahnya. Ya, kalau dia punya kaifiyah, caranya. Ya, misalkan kita akan bertanya kepada kita, ya, kopi itu apa? Maka kita artikan dengan cara membuatnya. Begitu. Maka di sini ya jam' muannas salim itu apa? Diartikan di sini dengan cara membuatnya. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Di akhirnya. Harus ditambahkan kata fi akhirih. Ya, karena kalau penambahan alif dan ta ya di awal atau di tengah itu tugas ilmu saraf. Nahu Zainabatun wa Fatimatun wa Hammamatun. Zainab jamaknya Zainabat, wa Fatimah Fatimat, wa Hammam Hammamat. Taqulu jaa az-Zainabat wa safara al-Fatimat. Perhatikan di situ kenapa katakan jaa enggak jaat? Jaa az-Zainabat wa safara al-Fatimat, kan muannas. Kenapa jaa bukan jaat? Ya. Nah, jadi kalau
konteks seperti ini, kalau jamak muannas itu boleh dia dimudzakarkan. Ya, kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya kalau ada jamak muannas salim berarti sudah jelas bahwasanya itu adalah muannas, begitu kan? Ya, maka tidak perlu ya kita muannaskan juga fiilnya. Ya, misalkan dikatakan di ayat ja'a niswatul Madinah. Ya, di ayat yang lain dikatakan ja'at niswatul Madinah. Jadi ja'a niswatu. Niswa itu jamak dari nisa. Ya, banyak artinya. Cuman karena dia jamak perempuan, maka boleh kita datangkan dengan mudzakkar fiilnya. Dengan syarat dia jumlah fi'liyah. Itu dia ya. Perhatikan ini baik-baik, nanti kalau antum mengajarkan kitab ini kembali, bisa jadi ada pertanyaan di situ nanti, Ustaz, antum ajarkan dulu ja'a itu apa namanya? Kalau fa'ilnya muannas itu ja'at. Ini kenapa ja'a? Ya, jelaskan bahwasanya kalau jumlah fi'liyah seperti ini dan fa'ilnya jamak muannas salim boleh. Ya. Intinya jamak muannas ya, bukan hanya muannas salim. Intinya dia muannas dan jamak. Taib. Wasafara al-Fatimat. Fazainabatu wal Fatimatu marfu'an. Ya, wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu az-zahiratu. Wa la takunu ad-dhammatu muqaddaratan. Ad-dhammatu di situ isim takunu, muqaddaratan khabarnya. Fi jam'il muannatsis salim illa inda idhafatihi liya'il mutakallim. Ya. Jadi jam muannas salim itu akan tetap menggunakan dhammah zahirah. Zainabatu tadi. Dan tidak akan menjadi muqaddarah ya, kecuali kalau dia diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ini sebenarnya nggak perlu disebutkan ini, karena memang semua yang mudhaf kepada ya mutakallim ya dhammah muqaddarah gitu. Ya, tandanya pasti muqaddarah. Contohnya hadhihi syajarati wa baqarati. Jamak muannas salimnya di situ syajarat. Ya, maka di situ kita i'rabnya nanti syajarati ya, khabar ya, khabarul mubtada'i ya, marfu'un ya, wa alamatu raf'ihi alama qabla al-ya wa huwa al-kasrah ya, mana amin zuhuriha ya, dhammah muqaddarah, mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bil harakatil munasibah. Fa in kanatil alifu ghairu zaidatin, kalau alifnya bukan alif tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrad nahwu al-qadi wal qudatu wad da'i wad du'atu lam yakun jam'u muannatsin saliman bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Ya, ini sering orang keliru di sini ya. Jadi kalau alifnya itu bukan alif tambahan ya, bukan alif tambahan maksudnya memang dari sananya dia sudah ada alif itu. Contohnya dikata al-qudat, alif dan ta di sini, ta marbutoh ya. Maka yang seperti ini tidak dinamakan jamak muannas salim, karena memang jamak muannas salim itu syaratnya tadi apa? Bi ziyadati. Nah, dengan tambahan. Kalau ini apa yang mau ditambah? Memang dari sananya sudah ada. Wad du'at ya, misalkan. Maka ini tidak termasuk jamak muannas salim, ini masukannya ke jamak taksir dia. Wa kadzalika law kanatit ta'u laysat zaidatan. Ya, begitu juga kalau taknya yang bukan tak tambahan. Ya, misalkan bi an kanat mawjudatan fil mufrad. Misalkan dia tak itu ada di dalam mufradnya, bentuk tunggalnya. Ya, misalkan maitun, amwatun, baitun, abiyatun. Maitun itu salah satu lughah dalam mayitun ya. Dia ada mayitun, ada maitun. Baik, amwat di sini ya sekilas seperti jamak muannas salim ya. Ya, karena berakhir alif dan ta. Tapi ya ini bukan jamak muannas salim. Dari mana kita tahu? Hapus saja alif dan ta-nya. Apa kata yang tersisa? Amun, nggak ada amun dalam bahasa Arab ya. Jadi itulah yang disebut dengan salim itu. Salim itu maksudnya jika kita hapus alif dan ta-nya, maka mabna kata tersebut akan tetap mustaqim. Ya, muslimatun, hapus alif dan ta-nya, muslimun jadi ya. Jadi tetap mustaqim ya, tetap ada maknanya. Tapi kalau di sini ya mayitun, amwat ya, kalau kita hapus alif dan ta-nya maka jadi kacau malah. Abiyatun begitu juga, sautun, aswat ya. Karena min jam'i taksir, maka yang seperti ini jatuhnya ke jamak taksir. Walam yakun min jam'il muannatsis salim. Tidak termasuk jamak muannas salim. Baik. Jadi itu dia ya,
3 tempat di mana ya, isim itu di mana kata tersebut harus marfu dengan dhammah. Yang pertama kalau berbentuk isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga yang barusan jamak muannats salim. Ini isim semua kan tiga-tiganya ini. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Sekarang kita masuk ke fiilnya. Ya. Wa amma fi'lul mudhari'u. Ya. Wa ammal fi'lul mudhari'u fanahu yadribu wa yaktubu. Adapun fi'il mudhari, maka contohnya misalkan yadribu dan yaktubu. Fakullun min hadaini al-fi'laini marfu'un. Perhatikan kemarin kalau ada kata kullu, setelahnya ada min, itu bacanya bertanwin berarti. Fakullun, kecuali kalau dia mudhaf, ya kullu kita baca, atau kulli. Fakullun min hadaini al-fi'laini marfu'un. Nah, kedua fi'il ini, perhatikan cara mengartikannya. Kalau konteks kalimat seperti ini nggak perlu untuk sebutkan. Maka semua dari kedua fi'il tersebut, ya, katakan saja kedua fi'il tersebut langsung, gitu ya. Kullu di sini hanya untuk mentakkid saja, jadi itu tidak perlu disebutkan. Ya. Maka kedua fi'il tersebut dihukumi marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa kadzalika yad'u wa yarju. Fakullun minhuma, ini sama ada min lagi, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min zuhuriha siqalu. Begitu juga kata yad'u, yarju, ini sebenarnya dia tanda rafanya tetap dhammah juga. Cuman kan dhammah itu ada yang zahirah dan ada yang muqaddarah. Nah, jadi ini ya. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, perbedaan cara menjelaskan kepada para tulab dengan level yang berbeda-beda. Kalau tulab itu pernah belajar, maka kita katakan ya, tanda rafa itu adalah dhammah, tapi dhammah itu ada dua, zahirah dan muqaddarah. Ya, tapi di sini Ibnu Ajurrum kan tidak menyebutkan zahirah muqaddarahnya. Nah, itu maksudnya ini sedang taksil, ini membuat pondasi, jadi tidak perlu disebutkan sampai situ. Jadi kalau sudah pernah belajar barulah kita sebutkan hal-hal seperti itu. Baik. Maka yada'u dan yarju ini kedua-duanya adalah fi'il yang marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak terlihat. Ya, dhammah yang ada tapi terukur ya. Contohnya ya penyebabnya adalah man amin zuhuriha as-siqal. Kenapa tidak muncul ya? Yaitu penyebabnya adalah as-siqal, berat dalam penyebutan. Ya, memungkinkan nggak muncul waw itu? Memungkinkan. Kita katakan yada'u. Ya, tapi kan siqal penyebutannya dhammah bereret seperti itu. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Fakullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana min zuhuriha siqalu. Begitu juga kata yaqdi wa yurdi, fakullun minhuma marfu. Semuanya ini dihukumi marfu dan tanda rafanya di sini dhammah muqaddarah 'alal ya' mana min zuhuriha as-siqal. Ya. Baik. Perhatikan di sini. Ya. Kan kalau kita membahas isim, ya, itu kadang suka kecampur sama fi'il. Di sini dia. Kan ada istilah isim maksur, isim mangkus ya. Itu isim. Ya. Istilah mana amin zuhuriha itu kan kita pertama kali kenal itu dari isim. Ya. Maka kalau kita ketemu fi'il nanti, contohnya yada'u, tidak kita katakan fi'il ya, bukan yada'u ya, yaqdi misalkan. Yaqdi ini kan berakhiran ya di situ. Ya. Berakhiran ya. Berarti ini ya fi'il, kita katakan fi'il apa kemarin berakhiran ya itu? Fi'il mangkus berarti kan ya. Fi'il mangkus kita katakan tidak kita katakan fi'il mangkus, kita katakan fi'il naqis kita katakan ya, fi'il naqis ya. Nah, jadi yang seperti ini naqis namanya ya. Naqis itu ya pengertiannya adalah fi'il yang berakhiran huruf illah ya. Jadi huruf illahnya apapun ya, jadi berarti masuk gitu. Nah, ini perbedaannya ya, istilah mangkus sama naqis. Mangkus itu berakhiran ya, berlaku pada isim ya. Naqis itu berakhiran alif, wawu atau ya, berlaku pada fi'il. Jadi jangan disamaratakan nanti. Jadi yaqdi ya, di sini meskipun sama nanti mana amin dzuri asiqal. Ya, baik. Fakadzalika yarda wa yaqwa. Fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana amin dzuriha at-ta'adzur. Nah, ini nanti jangan kita samakan dengan isim maksur. Ya. Ya. Memang namanya fi'il yang seperti ini ya, kita kelompokkan seperti yaqdi tadi, tidak ada bedanya. Karena kalau fi'il itu patokannya kepada huruf illahnya.
ya, patokannya kepada huruf ilahnya di mana. Ya, antum kan sudah belajar bahwasanya fiil itu kalau dibagi berdasarkan posisi huruf ilahnya ada 4 di situ, ya. Misal, ajwab, nakis itu kan berdasarkan posisi huruf ilahnya. Coba kita lihat ke isim sekarang. Pembagian isim menjadi maksur, mangkus sama mudhof ilaih mutakalim itu kan berdasarkan sesuatu yang lain. Ya, bukan berdasarkan huruf ilah tapi berdasarkan alif sama ya. Ya, alif sama ya. Waw mana? Nggak ada gitu karena memang isim tidak ada yang berakhiran waw. Baik. Nah, fakullun minhuma marfu'un. Nah, yardo sama yakwa ini dihukumi marfu dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah alal alif. Alifnya di situ bisa antum lihat di situ. Nah, ingat patokan itu bukan kepada bunyi terakhir yang antum baca, patokannya kepada huruf terakhir yang tertulis. Yakwa, huruf terakhir yang antum baca itu wawunya, jangan katakan muqaddarah alal wawi, salah. Patokan kita itu kepada ya yang terakhir tertulis alif ini. Ini jangan sampai salah. Karena kalau antum mengatakan alal wawi, ya, berarti antum sudah mencampur adukan antara nahwu sama sharaf. Itu tugasnya sharaf membahas huruf di tengah seperti itu. Baik. Wa qauluna alladzi lam yattasil bihi aliful isnain aw wawi jama'atin aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Jadi syarat fi'il mudhari itu dia marfu dengan dhammah, ya. Bahwasanya dia itu tidak boleh bersambung dengan aliful isnain aw wawi jama'ah. Yang pertama tidak boleh bersambung dengan alif isnain, ya. Yang kedua tidak boleh bersambung dengan wawu jama'ah, tidak boleh juga bersambung dengan ya mukhatabah. Dari sini bisa kita lihat berarti aliful isnain, wawu jamaah, ya mukhatabah ini kan ada dalam yang kita kenal dengan istilah al-af'al al-khamsah. Pengertian al-af'al al-khamsah itu kan apa? Fi'il mudhari yang berakhiran aliful isnain, wawu jamaah atau ya mukhatabah. Jadi bahasa gampangnya di sini, ya, fi'il mudhari itu kapan dia marfu dengan dhammah? Kalau dia bukan af'al khamsah. Ya. Tambah satu lagi, kalau dia ya bukan domir hunna, sisanya itu berarti marfu dengan dhamma. Yazhabu tazhabu, gitu ya, marfu dengan dhamma berarti. Baik. Nah, jadi patokan kita kepada 3 ini, aliful isnain, au jamaah dan ya mukhatabah. Yukhriju mattasala bihi wahidun min hadil asya' as-salasa. Baik. Jadi ya, ada orang mengatakan nanti fi'il mudhari itu marfu dengan dhamma. Enggak begitu ya, yazhabani bagaimana? Ya, paham ya? Ya tidak boleh memutlakkan fi'il mudhari itu semua marfu dengan dhamma. Pasti harus ada penyebutan syarat ini, ya. Nah, jadi kita katakan fi'il mudhari ya marfu dengan dhamma kalau tidak ada 3 hal ini, gitu. Ya. Baik. Atau istilah lainnya kalau di sini kan yang sering kita dengar itu alladzi lam yattasil bi akhirih aliful isnain atau alladzi lam yattasil bi akhirih syai', gitu kan. Ya, biasanya seperti itu disebutkan, itu istilah lain, sama maksudnya. Baik. Yukhriju mattasala bihi wahid min hadil asya' as-salasa. Maka kalau ada fi'il mudhari yang bersambung atau berakhiran dengan salah satu dari 3 tadi, aliful isnain, wawu jam' atau ya mukhatabah, maka tidak termasuk fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah. Dia marfu dengan yang lain. Famattasala bihi aliful isnain, contohnya kalau ada berakhir aliful isnain, yaktubani wa yansurani, maka enggak masuk ke pembahasan fi'il ini. Ini fi'il mudhari yang paling murni ini, ya, yang tidak bersambung dengan 3 hal ini. Wa mattasala bihi wawul jamaah, begitu juga kalau yang bersambung dengan wawu jamaah, yaktubuna wa yansuruna. Wa mattasala bihi al mukhatabah, taktubina wa tansurina. Wa la yarfa'u hina idzin wa la yurfa'u hina idzin bid dhammah. Wa la yurfa'u hina idzin bid dhammah. Dalam kondisi seperti ini tidak dimarfukan dengan dhammah. Tansurina misalkan tadi. Tansurina di mana dhammahnya? Taktubina di mana dhammahnya, ya. Bal yurfa'u bi subutin nun. Ini punya i'rab lain namanya subutun nun, i'rab dalam al-af'al al-khamsah. Wal alifu awil wawi awil ya'i fa'ilun wa sayati idahu dzalika. Ya, nanti akan ada pembahasannya bahwasanya alif ya dalam kata yaktubani, kemudian wawu dalam kata yaktubuna, kemudian ya dalam kata tansurina, itu namanya fa'ilnya. Jadi antum ketika mengirab yaktubuna, antum katakan yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un ya wa alamatu raf'ihi subutun nun wal fa'ilu wawul jamaah atau wawul jamaah ya
fa'ilun. Baik, akan ada penjelasan rincinya nanti insyaallah di pembahasan ya tentang al-af'al khamsah. Wa qauluna wala nuna taukidin khafifatan aw saqilatan. Ya. Nah, dan tidak boleh dia itu bersambung dengan nun taukid khafifah aw saqila. Ya. Jadi syarat fi'il mudhari itu ya marfu dengan dhammah, yang pertama tadi nggak boleh nyambung dengan tiga hal. Alif wal itsnain, ul jamaah sama ya mukhatabah. Syarat yang kedua, dia tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua, khafifah atau sakila. Khafifah itu yang berakhiran sukun, ya, sakila itu yang berakhiran syiddah. Ya. Yukhriju al-fi'l al-mudhari'a alladhi ittaslat bihi ihdan nunain. Ya. Maka keluar dari pembahasan ini fi'il mudhari yang dia bersambung dengan salah satu dari dua nun tadi, nun taukid khafifah atau sakila. Contohnya la yasjunanna wala yakunan minas sagirin, wala yakunan minas sagirin, wala yakuna minas sagirin, wal fi'lu hina idzin mabniun 'alal fathi. Maka seperti ini enggak ada i'rabnya. Kita bentuk misalkan la yasjunanna marfu mansub atau majzum. Ini tidak dihukumi marfu mansub atau majzum karena dia mabni. Oh, dari mana antum tahu dia mabni? Karena adanya nun taukid di akhirnya. Nun taukid sakila atau khafifah di sini? Sakila karena ada syiddahnya, ada tasydidnya. Taib. Itu nun yang pertama. Ini berarti syarat yang kedua. Ya, tidak boleh ada nun taukid. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada nun niswah. Yukhrijul fi'lal mudhari alladhi ittaslat bihi nunun niswah. Maka kalau ada nun niswahnya, contohnya dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya, haulaini kamilain. Ya. Wal walidat, al walidat di sini dhamir hunna. Yurdi'na, maka fi'il mudhari'nya mengikuti arda'a yurdi'u. Ya. Yurdi'u yurdi'ani yurdi'una turdi'u turdi'ani yurdi'na hunna. Ya. Yurdi'na hunna. Ya, maka di sini ya kalau ada yang mengatakan yurdi'na ya marfu apa mansub apa majzum, ya tidak bisa juga, tidak bisa dihukumi seperti itu karena dia mabni. Dari mana antum tahu dia mabni? Ya, taunya dari akhiran nun ini. Nun apa namanya ini? Nun niswa. Jadi ini cara membedakan sama nun taukid sama nun niswa ya. Kalau nun niswa itu berharokat fathah dia. Ya, kalau nun taukid ya kalau tidak sukun pasti ya, syiddah, ya, syiddah fathah. Ya, jadi na ya la yasjunanna ada tasydid di situ sama yurdi'na bedanya di situ. Yang repot itu kalau dia nanti di kitab gundul bukan di ayat Al-Qur'an. Nah, itu yang repot nanti menentukannya. Wal fi'lu hina idzin mabniun 'ala sukun. Maka fi'il mudhari seperti ini i'rabnya nanti fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun litisalihi binunin niswa. Baik. Nah, itu dia pembahasan akhir dari tanda yang pertama yaitu dhammah. Insyaallah taala nanti akan kita ambil pembahasan lanjutan yang masih berkaitan dengan dhammah yaitu niyabatul wawi anid dhammah. Ya. Apa saja tanda-tanda selain dhammah yang menggantikan dhammah. Nah, di kata sini niyabatul wawi pengganti dhammah. Jadi selain dhammah itu ada tanda apa aja gitu kan. Marfu dengan dhammah itu kapan? Ya, nanti akan kita bahas marfu dengan dhammah dalam jamak mudzakkar salim dan al-asma al-khamsah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.